Shalom, mari kita semakin mengenal suara Gembala Agung kita, Yesus Kristus Tuhan. Lewat setiap pesan yang disampaikan, mari kita bersama belajar untuk menjadi domba-domba yang taat dan berkenan di hadapannya. Shalom saudara, jumpa lagi dalam program acara Hati Gembala. Dan pada hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ada sebuah kejadian yang sangat menarik di sebuah supermarket di Amerika Serikat. Pagi itu banyak orang datang ke supermarket dan mulai berbelanja. Dan tentu di setiap supermarket ada CCTV yang dipasang, yaitu kamera pengontrol untuk mengetahui semua pengunjung yang datang, apakah mereka mencuri barang-barang di supermarket atau mereka berlaku jujur. Seorang pengawas CCTV melihat ada seorang ibu yang hari itu sedang mencuri beberapa bahan makanan. Dan dia awasi, dan pengawas ini telepon ke 911 menghubungi seorang polisi untuk mencegat ibu ini yang sudah mencuri makanan. Dan betul, ketika selesai ibu ini mengambil beberapa bahan makanan, dia keluar dari supermarket dan dia tidak membayar karena memang dia ingin mencuri. Dua orang polisi mengikuti ibu ini sebab dia berjalan kaki sampai ke rumah mereka, ke rumah ibu ini. Sampai di rumah itu, kemudian polisi mengetuk pintu itu dan muncullah seorang ibu di sana berkata, "Ada apa?" Polisi berkata, "Ibu, kami mau bicara pada ibu." Dan hari itu polisi menginterogasi ibu itu dan ketahuanlah. Dan ibu ini mengaku bahwa betul dia mencuri bahan makanan dari supermarket itu. Sang polisi mulai menggeledah rumah dan dia membuka kulkas yang ada, dan dia menemukan di kulkas itu kosong sama sekali. Tidak ada sama sekali bahan makanan. Dan di ruang tamu itu dia juga menemukan 3 orang anak kecil yang sedang tidur di lantai, dan baju mereka sangat kotor dan sangat lusuh. Ibu itu yang tertangkap dengan sedih berkata, "Aku minta maaf karena aku mencuri, sebab hari ini anakku tidak punya makanan dan aku harus memberi makan mereka." Tapi sebagai seorang polisi, dia tidak bisa menerima alasan itu. Sekalipun hari itu polisi itu sangat sedih dan meneteskan air mata ketika dia mendengar bahwa ibu itu tidak punya makanan untuk ke-3 orang anaknya. Polisi tetap menangkap ibu itu dan membawa dia ke kantor polisi. Dia di BAP, ditanyain segala-galanya. Tapi yang luar biasa, setelah selesai diinterogasi, ibu ini dilepaskan dan boleh kembali pulang ke rumahnya. Polisi itu berkata, "Ibu, engkau tidak layak untuk dipenjara." Tapi pada hari yang sama, satu mobil box datang ke rumah ibu itu dengan berbagai macam bahan makanan dikirim ke rumah ibu itu. Tapi yang hal kedua yang luar biasa, pemilik supermarket itu juga berkata, "Engkau harus pindah rumah, sebab rumah yang kau tinggali apartemennya terlalu jorok, terlalu kotor, dan terlalu berbahaya untuk kehidupanmu." Hari itu, ibu ini dengan 3 orang anaknya mendapat bahan makanan dan dipindahkan ke apartemen yang lebih layak. Kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Hari itu pemilik supermarket kehilangan mungkin barang, tapi lewat kejadian itu dia tahu kenapa sampai ibu itu mengambil bahan makanan yang tidak seberapa itu. Sebab dia ingin menghidupi anak-anaknya. Dan pemilik supermarket terjamah hatinya. Dia berkata, "Jangan dihukum, biarkan aku bantu dia." Itulah kasih yang luar biasa. Manusia bisa berbuat kasih. Tuhan kita mencintai, mengasihi kita lebih daripada manusia mencintai kita. Dan biarkan renungan pada hari ini jadi berkat buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.